Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arista Cahya Mardika, kemudian Upi Tasari Sorjib, dan saya sendiri Marisa Saida Fidina akan melakukan praktikum listrik dan magnet dalam kehidupan dengan judul induksi elektromagnetik yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara medan magnet, rangkaian listrik, dan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut induksi elektromagnetik. Waktu yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu hari Selasa tanggal 26 April 2022 bertempat di Zoom meeting. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah laptop atau HP, kemudian ada aplikasi Zoom, kemudian ada aplikasi Pet Colorado dengan komponen magnet batang, kompas lampu, jarum kompas, kemudian ada kawat, ada sumber DC, kemudian ada sumber AC, dan ada keran air. Untuk praktikum kali ini akan dibagi menjadi 5 kegiatan praktikum. Untuk yang pertama mengenai magnet batang, kemudian yang kedua yaitu pick up coil, kemudian yang ketiga yaitu elektromagnet, yang keempat transformer, yang kelima generator. Kemudian memasuki praktikum yang pertama yaitu mengenai magnet batang. Saya izin share screen sebentar. Yaitu dengan langkah yaitu menyiapkan alat dan bahannya, kemudian membuka software PET interaksi simulation yang ada di web atau di link yang telah disediakan, kemudian memilih bar magnet di sudut kiri atas seperti ini, kemudian mengklik kompas, udah mengklik kompas, kemudian bergerak di sekitar dan menggerakkan kompas magnetik ini di sekitar magnet batang. Nah, dapat terlihat ketika kompas digerakkan di sekitar kutub selatan, jarum penunjuk kompas akan menunjuk ke kutub ke arah utara. Kemudian ketika kita arahkan kompas magnetik di sekitar kutub utara, di samping kanan kutub utara, akan terlihat bahwa jarum kompas menunjuk ke arah selatan. Kemudian ketika kita arahkan jarum kompas di bawah magnet, menunjukkan bahwa kutub utara ada di sebelah kiri, kemudian kutub selatannya atau kompas jarum selatan menunjuk ke kutub utaranya. Kemudian ketika kita arahkan ke atas magnet, menunjukkan bahwa sama seperti ketika di bawah, jarum utara menunjuk ke kutub selatan magnet dan jarum selatan menunjuk ke kutub utara magnet. Kemudian kita klik pada flip polarity ini, show field meter, kemudian kita gerakan di sekitar magnet batang. Nah, di sini terlihat bahwa ketika voltmeternya kita gerakan di kanan kutub utara, akan terlihat bahwa induksi elektromagnetiknya sebesar 20,24 dengan deklinasi minus 2,86. Kemudian ketika kita arahkan ke kutub selatan, akan mempunyai induksi elektromagnetik sebesar 30,39 dengan deklinasi minus 8,44. Kemudian ketika kita arahkan di bawah magnet, akan terlihat bahwa sudut deklinasinya akan
sangat tinggi, yaitu sebesar minus 179,53 derajat dengan induksi elektromagnetiknya sebesar 3,65 Gauss. Untuk ketika kita letakkan di atas magnet batang, akan terlihat bahwa besar induksi elektromagnetik sebesar 3,26 dengan deklinasi sebesar minus 177,88. Kemudian berapa besar induksi elektromagnetik ketika 0, kita lihat. Nah, induksi elektromagnetik akan menghasilkan nilai 0 ketika voltmeter kitnya kita arahkan jauh dari magnet batangnya. Seperti ini akan menghasilkan 0. Kemudian akan semakin dekat, nah akan semakin besar, dan ketika kita tempelkan di magnet batangnya akan induksi elektromagnetiknya akan mencapai tingkat yang sangat besar. Nah, kemudian data hasil ini tadi kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaannya. Kemudian lanjut ke kegiatan kedua yang merupakan pick up child. Nah, ini kita klik pada samping kanan atas dari bar magnet. Nah, di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama mengenai simulasi magnet batang, kemudian ada variasi dari jumlah lilitan dan area loopnya. Untuk yang pertama yang mengenai simulasi mengenai magnet batang, kita memilih pick up child tadi sudah, kemudian mengklik show file, kemudian ada kompas dan ada voltmeternya. Nah, kita coba gerakan magnet batang ini ke arah kanan, kemudian menariknya kembali. Secara cepat. Nah, dapat terlihat bahwa ketika magnet batang dimasukkan dan ditarik kembali, akan ada gerakan arus atau arus elektron yang bergerak dan menghasilkan nyala lampu. Kemudian kita buktikan ketika kita masukkan magnet batang dan kemudian kita diamkan, maka tidak ada arus elektron yang mengalir pada kumparan seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, kemudian untuk percobaan yang kedua akan dilanjutkan oleh Mufitasari. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua yaitu memvariasikan jumlah lilitan dengan cara meningkatkan jumlah lilitan menjadi 3, lalu menjelaskan pengaruh jumlah lilitan terhadap aliran arus. Untuk data yang pertama yaitu jumlah lilitan sebanyak 1, maka dihasilkan nyala lampu redup, kemudian jumlah lilitan ditambahkan menjadi 2, kemudian menggeser magnet dan dihasilkan nyala lampu sedikit redup. Kemudian menambahkan jumlah lilitan sebanyak 3, kemudian menggeser magnet dan dihasilkan nyala lampu terang.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah lilitan, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar dan nyala lampu akan semakin terang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memvariasikan area loop. Data yang pertama yaitu area loop sebanyak 20, kemudian menggeser magnet, maka dihasilkan nyala lampu yang sangat terang. Kemudian untuk data yang kedua yaitu area loop sebanyak 40, kemudian menggeser magnet pada kumparan, dan dihasilkan nyala lampu terang. Kemudian pada data yang ketiga yaitu area loop sebanyak 60, kemudian menggeser magnet, dan dihasilkan nyala lampu sedikit terang. Kemudian data yang keempat yaitu area loop sebanyak 80, kemudian menggeser magnet, maka dihasilkan nyala lampu sedikit redup. Kemudian yang terakhir yaitu area loop sebanyak 100, kemudian menggeser magnet, maka dihasilkan nyala lampu redup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil area loop, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar dan nyala lampu akan semakin terang. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu elektromagnet. Yang pertama yaitu menggeser ke elektromagnet sebelah kanan pickup coil. Kemudian mengeklik pada DC, show field, show kompas, dan show elektron. Untuk perlakuan yang pertama yaitu menggeser posisi saklar pada baterai di sisi kanan, maka dihasilkan kutub positif baterai ada di sebelah kanan dan kutub negatif ada di ujung kiri baterai, sehingga aliran elektronnya ke arah atas, sedangkan arusnya ke arah bawah. Kemudian arah medan magnet dalam kumparan ke arah kiri. Untuk perlakuan selanjutnya yaitu menggeser posisi saklar pada baterai dari sisi kanan ke sisi kiri, maka dihasilkan kutub positif baterai berada di sebelah kiri dan kutub negatif berada di sebelah kanan baterai, sehingga aliran elektronnya ke arah bawah, sedangkan arusnya ke arah atas. Kemudian arah medan magnet dalam kumparan ke arah kanan. Untuk perlakuan yang terakhir yaitu menggeser posisi saklar pada baterai ke tengah, aliran elektron berhenti dan tidak ada aliran medan magnet. Kemudian mengalihkan sumber dari DC ke AC, gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinus. Ketika saklar frekuensi digeser ke arah kanan, maka arus elektron semakin cepat, sedangkan ketika saklar frekuensi digeser ke arah kiri, maka arus elektron semakin lambat. Kemudian men-screenshot semua data hasilnya dan memasukkannya ke dalam tabel data hasil. Untuk kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arista. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan transformer. Langkah kerja yang digunakan yaitu memilih transformer pada bagian atas, kemudian memindahkan kumparan primer yang lebih kecil, kiri bertenaga ke dekat, atau di dalam kumparan sekunder yang lebih besar. Selanjutnya, mengalihkan sumber arus dari DC ke AC, lalu mengalihkan indikator pickup coil dari bolam ke pengukur tegangan.
Selanjutnya, menggeser frekuensi AC yang pertama 5%, kemudian untuk yang kedua 40%, dan untuk yang ketiga yaitu 100%. Dapat diketahui bahwa saat frekuensi menurun, aliran arus AC bergerak lebih lambat yang ditunjukkan oleh jarum voltage yang tidak bergerak, dan saat frekuensi bertambah, aliran arus AC bergerak semakin cepat yang ditunjukkan oleh pergerakan jarum voltage. Kemudian men-screenshot dan memasukkannya ke tabel data hasil. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan kelima, yaitu generator, dengan langkah kerja, memilih generator di bagian atas, kemudian mengatur aliran air pada keran agar generator berputar pada 25 rpm. Kemudian, memeriksa daya yang dihasilkan dalam kumparan, lalu memvariasikan jumlah loop dalam kumparan. Selanjutnya, membalikkan polaritas baterai secara perlahan dengan menggeser saklar pada baterai dari posisi kanan ke posisi kiri. Untuk kegiatan ini, dengan data yang pertama yaitu jumlah loop-nya 1, kemudian jumlah loop-nya 2, selanjutnya jumlah loop-nya ada 3. Dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah kumparan, maka jumlah daya yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan pada jarum voltage yang apabila jumlah kumparan semakin banyak, jangkauan jarum voltage juga semakin besar. Juga lampu akan semakin terang. Ketika jumlah kumparan diperbanyak, yang berarti daya yang dihasilkan semakin besar. Kemudian, men-screenshot dan memasukkannya ke dalam tabel data hasil. Baik, terima kasih. Sekian praktikum dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.